Langit Bandar Lampung sore itu berwarna kelabu, seolah-olah kota ini tahu badai sedang bersiap datang. Pasar Bambu Kuning, pusat keramaian yang tak pernah tidur, berdengung oleh teriakan pedagang dan suara klakson angkot. Di sudut pasar, berdiri seorang pria berambut gondrong yang menatap kerumunan dengan tatapan tajam. Ikun Gondrong, penguasa pasar yang namanya membuat para pencopet dan pemalak kecil berhenti bernapas. Meski langkahnya santai, aura kekuasaannya terasa menekan setiap sudut jalan. Ikun bukan sekadar preman biasa. Di balik rambut panjang yang kusut, matanya menyimpan kisah pertumpahan darah dan pengkhianatan. Ia bukan tipe penguasa yang mengambil hak rakyat kecil, para pedagang kecil justru merasa aman di bawah naungannya. Namun, di dunia pasar yang keras, kebaikan semacam itu sering dianggap kelemahan. Desas-desus mulai beredar. Rian Botak, penguasa pasar unit 2 di Tulang Bawang, sedang mengincar wilayah Bambu Kuning. Di sebuah warung kopi reyot di belakang pasar, suara-suara gelap dibisikkan. Beberapa preman kecil menyebut nama Rian dengan nada takut. "Rian Botak nggak kenal aturan," kata seorang pria tua sambil menyalakan rokoknya. "Kalau dia bergerak ke sini, Lampung bakal bergetar." Kalimat itu mengambang di udara, menambah ketegangan yang sudah terasa. Ikun duduk di pojok warung, diam, hanya bibirnya yang bergerak tipis seolah mengeja sumpah. Sementara itu, di pasar unit 2, Rian Botak sedang memamerkan kekuasaannya. Botak mengkilap, kepalanya berkilau di bawah lampu pasar, dan tawa kasarnya menggema. Ia menikmati kekerasan, memeras para pedagang dengan tangan besi, dan menyebar ketakutan tanpa ragu. "Bambu Kuning itu cuma tinggal menunggu waktu," ujarnya kepada anak buahnya. Ikun Gondrong sudah terlalu lama duduk di singgasananya. Rian tahu, jika ia berhasil menaklukkan Bambu Kuning, namanya akan menjadi legenda. Malam itu, Ikun berdiri di balkon gudang tuanya, memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Bayangan masa lalunya melintas, pertempuran berdarah di gang-gang sempit, pengkhianatan teman, dan tubuh-tubuh yang jatuh. Ia bukan orang yang mencari masalah, tapi ia juga bukan tipe yang mundur. Dalam hatinya, ia tahu, jika Rian menyentuh Bambu Kuning, tak akan ada jalan kembali selain perang. Beberapa anak buahnya mendekat, wajah-wajah muda yang pernah diselamatkannya dari jalanan. "Bang, kita siap, kalau Rian berani lewat sini," kata salah satu dari mereka. Ikun hanya mengangguk pelan, tidak ada pidato heroik, tidak ada ancaman keras, hanya tatapan dingin yang membuat anak buahnya tahu bahwa badai sedang disiapkan. Di bawah keheningan itu, pasar yang biasanya riuh terasa seperti menahan napas. Keesokan harinya, kerusuhan kecil pecah di perbatasan wilayah pasar. Sekelompok preman tak dikenal memalak pedagang yang selama ini dilindungi Ikun. Barang-barang berserakan, suara jeritan pecah di udara. Para pedagang segera tahu, itu bukan ulah biasa. Itu pesan dari Rian Botak bahwa garis batas tak lagi dihormati. Dan pesan itu sampai ke telinga Ikun Gondrong dengan efek seperti api menyentuh bensin. Sore itu, Ikun berdiri di tengah lorong pasar yang basah oleh hujan, rambut gondrongnya menempel di pipi, dan tatapan matanya tajam seperti pisau. Para pedagang menatapnya dari balik tenda-tenda kumal, berharap penguasa mereka tidak runtuh. Dalam suaranya yang rendah namun menggetarkan, Ikun berbisik kepada anak buahnya, "Kalau Rian pikir Bambu Kuning bisa dia rebut, dia akan belajar apa artinya melawan aku." Di bawah langit kelabu, perang yang akan mengguncang dua pasar terbesar Lampung pun perlahan dimulai. Pagi itu, pasar Bambu Kuning terasa lebih sunyi dari biasanya. Pedagang-pedagang yang biasanya cerewet kini hanya berbisik, seakan takut suara mereka bisa memanggil bencana. Di antara bau rempah dan sayuran basah, gosip menyebar cepat. Malam tadi, 3 pedagang di perbatasan pasar dipalak habis-habisan. Mereka menyebut nama yang sama, anak buah Rian Botak. Kabar ini menyulut amarah yang telah lama disimpan Ikun Gondrong. Ikun berjalan melewati lorong sempit pasar, wajahnya dingin namun matanya menyala seperti bara. Setiap langkahnya membuat orang menyingkir. Di bawah rintik hujan pagi, ia berhenti di depan kios yang porak-poranda. Karung-karung beras robek, sisa sayur menggenang di air kotor. Seorang pedagang tua mendekatinya dengan suara bergetar. "Bang," mereka bilang, "ini baru permulaan." Ikun tidak menjawab, tapi tangannya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Di tempat lain, jauh di pasar unit 2, Rian Botak duduk santai di kursi plastik usang, menghisap rokok kretek dengan seringai puas.
Anak buahnya yang kembali dari perbatasan melapor tentang kekacauan yang mereka buat. Bagus, kata Rian dengan tawa dingin. Biar Ikun tahu, bambu kuning itu bukan singgasananya selamanya. Suara tawanya menggema di ruangan sempit, terdengar seperti tantangan yang dilemparkan ke seluruh Lampung. Malam itu, Ikun memanggil anak buahnya ke gudang tua yang selalu menjadi markas. Lampu-lampu redup membuat wajah mereka tampak lebih keras dan lelah. Beberapa dari mereka gemetar, bukan karena takut pada Ikun, tapi pada bayangan perang besar yang akan datang. Ikun menatap mereka satu per satu. Rian gak cuma tantang aku, suaranya berat, nyaris berbisik. Dia tantang nama bambu kuning. Dan kita gak akan biarkan itu. Seorang anak buah muda, Jali, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Bang, Rian botak itu kejam. Dia gak main aturan. Kita siap. Tapi, ini bakal beda dari sebelumnya. Ikun mendekati Jali, menepuk bahunya dengan tatapan yang menusuk. Aku nggak butuh yang nggak siap, katanya datar. Kalau kau takut, mundur sekarang. Tapi kalau kau bertahan, ingat kita berjuang bukan buat gengsi, tapi buat rumah kita. Kata-kata itu membuat keheningan menebal, lalu satu persatu anak buahnya mengangguk. Sementara itu, Rian memperkuat posisinya. Ia mengirim lebih banyak anak buah ke titik-titik strategis, menandai jalur distribusi barang dan jalan-jalan rahasia menuju bambu kuning. Malam-malamnya dihabiskan menyusun strategi, dan setiap perintahnya dijalankan tanpa pertanyaan. Di matanya, bambu kuning sudah setengah menjadi miliknya. Ia tidak tahu, di balik diamnya, Ikun sedang menyiapkan langkah yang lebih mematikan. Ketegangan mulai merembes ke seluruh kota. Pedagang kecil mulai menyembunyikan uang mereka. Para sopir angkot saling bertukar kabar tentang pos-pos penjagaan preman, dan polisi, yang selama ini menutup mata, mulai gelisah. Lampung menjadi kota yang menunggu ledakan. Dalam gelap, dua penguasa pasar menyiapkan pasukan mereka, seperti dua gunung api yang siap meletus. Di ambang malam, Ikun berdiri di atap gudang tuanya, menatap jauh ke arah utara, ke pasar unit 2 yang hanya tampak sebagai titik gelap di kejauhan. Hujan turun semakin deras, membasahi rambut gondrongnya. Dengan suara rendah yang nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika Rian botak ingin perang, aku akan pastikan dia menyesal menyentuh bambu kuning. Dan dengan itu, bara yang menyala mulai berubah menjadi kobaran api yang tak bisa dihentikan. Hujan baru saja berhenti ketika malam itu turun perlahan di Bandar Lampung. Lorong-lorong pasar bambu kuning yang biasanya penuh tawa pedagang kini senyap seperti kuburan. Angin malam membawa aroma anyir sampah basah dan kecemasan yang menempel di udara. Di sebuah gang sempit dekat terminal tua, dua anak buah Ikun, Jali dan Ucup, sedang menjaga jalur distribusi. Mereka tak menyadari, dalam gelap yang pekat, belasan pria dengan kepala botak dan senjata tajam bergerak. Mendekat, serangan datang tiba-tiba, cahaya lampu jalan yang temaram hanya memantulkan kilatan pisau dan bayangan berlari. Jeritan Jali menggema ketika lengannya tersayat. Ucup mencoba melawan dengan kayu balok, tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Dalam hitungan menit, tanah becek bercampur dengan darah. Mereka bukan sekadar diserang, mereka dipermalukan. Sebelum pergi, salah satu dari anak buah Rian menyiram cat merah di tembok, bambu kuning akan runtuh. Kabar itu sampai ke telinga Ikun gondrong saat fajar. Gudang tua markasnya dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Ikun berdiri di tengah ruangan, menatap dua anak buahnya yang kini terbaring penuh perban. Matanya tajam seperti pisau, tapi wajahnya dingin. Tanpa suara, ia memungut balok kayu yang penuh bekas darah Jali, menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali. Mereka pikir ini akhir kita, katanya pelan, tapi ini baru awal perang. Di pasar unit 2, Rian botak berpesta. Di tengah gelas-gelas minuman murah, ia menyombongkan kemenangannya. Ikun itu legenda tua, ujarnya dengan tawa mengejek. Legenda, tapi legenda juga bisa mati. Anak buahnya tertawa keras, suara mereka seperti dentang perang. Mereka tak tahu bahwa keangkuhan mereka sedang memperkuat tekad musuh yang jauh lebih berbahaya. Malam berikutnya, Ikun mengumpulkan seluruh pasukannya. Gudang itu dipenuhi wajah-wajah muram, sebagian masih dengan luka baru. Lampu minyak berayun diterpa angin, memantulkan bayangan Ikun yang tampak lebih besar dari biasanya. Rian sudah menyentuh harga diri kita, ucap Ikun, suaranya rendah namun mengguncang. Dia ingin kita takut, tapi kita bukan budak ketakutan. Kita adalah bambu kuning. Sorakan kecil meletup,
meski ketegangan belum surut. Salah satu anak buah senior, Togar, maju ke depan. "Bang, kita harus hati-hati. Dia licik. Kalau kita gegabah, dia bakal jebak kita." Ikun mengangguk. "Aku tahu. Tapi sekarang bukan soal siapa licik atau siapa kuat. Ini soal siapa yang siap berdarah demi rumahnya." Kata-kata itu menggema, membuat para pengikutnya kembali menegakkan kepala. Ketika malam kembali turun, beberapa anak buah Ikun mulai menyusup ke titik-titik lemah Rian. Mereka mengintai gudang penyimpanan dan rute distribusi, menandai setiap jalur rahasia. Di balik gerakannya yang penuh perhitungan, Ikun tahu ia harus memukul balik dengan cara yang tidak hanya menyakiti tubuh, tapi juga meruntuhkan mental Rian. Bambu Kuning bukan sekadar pasar, bagi Ikun, ini adalah rumah, harga diri, dan satu-satunya alasan ia masih berdiri. Di atap gudang yang basah oleh embun, Ikun gondrong menatap langit malam. Angin membawa bau laut dari kejauhan, bercampur dengan samar suara kereta yang melintas. Matanya berkilat, bukan karena kemenangan, tetapi karena tekad. Dengan suara lirih yang hanya didengar oleh angin, ia bersumpah, Rian Botak akan menyesali malam ini. "Aku tak akan berhenti, sampai namanya hanya tinggal bisikan ketakutan." Di bawah bintang-bintang Lampung, perang yang tak terelakkan telah resmi dimulai. Fajar di Bandar Lampung terasa lebih dingin dari biasanya, seolah bumi sendiri tahu bahwa darah akan segera tumpah. Pasar Bambu Kuning yang semalam sepi kini hidup lagi, tapi tak ada satupun tawa pedagang yang terdengar tulus. Desas-desus tentang penyerangan terhadap Jali dan Ucup menyebar bagai api liar. Para pedagang menggulung tenda mereka lebih cepat, seakan badai bisa tiba kapan saja. Ikun gondrong berdiri di pinggir jalan pasar, merokok dengan wajah tak terbaca, tapi matanya menatap lurus ke utara, ke arah unit 2, seakan sedang mengukur jarak menuju medan perang. Sore harinya, ia memanggil para kepala kelompoknya. Mereka berkumpul di gudang tua, tempat yang kini terasa seperti ruang perang. Di atas meja reyot, Ikun membentangkan peta jalur-jalur distribusi antara Bambu Kuning dan unit 2. "Rian pikir kita akan duduk diam," ucapnya datar, "tapi dia lupa, ini bukan pertama kalinya aku hadapi orang yang mau merebut rumahku." Tangannya menunjuk sebuah gudang di tepi sungai Wei Seputih. "Kita pukul di sini, ini urat nadinya." Sementara itu, di pasar unit 2, Rian Botak menerima kabar tentang pengintaian yang dilakukan anak buah Ikun. Alih-alih takut, ia tertawa keras. "Bagus," katanya sambil mengayunkan botol minumannya. "Suruh dia datang, aku sudah siapkan hadiah." Di gudang utamanya, puluhan anak buah Rian bersiap dengan balok kayu, rantai besi, dan parang. Aroma alkohol dan keringat memenuhi udara. Mereka siap menyambut tamu tak diundang dengan kekerasan. Malam turun, membawa hujan gerimis yang menyembunyikan langkah-langkah para preman Bambu Kuning. Ikun memimpin sendiri serangan itu. Wajahnya basah oleh hujan, rambut gondrongnya menempel di kulit. Mereka menyelinap di bawah jembatan kayu, menghindari lampu-lampu jalan. Saat gudang Wei Seputih tampak di kejauhan, jantung para anak buahnya berdegup lebih cepat. Tidak ada teriakan perang, hanya desah napas, bunyi hujan, dan suara besi yang tergenggam erat. Tapi Rian sudah menunggu. Saat pintu gudang disepak terbuka, lampu-lampu terang menyala serentak, menelanjangi penyergapan itu. "Selamat datang, Ikun," suara Rian menggema, penuh ejekan. Dalam sekejap, puluhan anak buah Rian menyerbu keluar dari balik peti-peti kayu. Pertempuran pecah. Balok kayu menghantam tubuh, rantai besi berdering, dan teriakan bercampur dengan suara hujan deras. Ikun bergerak lincah, memukul jatuh dua lawan sekaligus, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Di sudut gudang, Jali, yang masih terluka, terdesak. Togar, dengan napas terengah, melindungi pintu keluar. Rian Botak, dengan senyum liciknya, hanya berdiri di tengah gudang, memegang linggis berkarat. "Kau kira aku bodoh?" katanya sambil mendekat. "Ini tanahku, Ikun. Kau cuma tamu di sini." Dengan satu ayunan, linggisnya hampir mengenai bahu Ikun, tapi gondrong berhasil menghindar. Pertarungan berubah kacau. Beberapa anak buah Ikun roboh, tergeletak di lantai gudang yang licin. Togar berteriak, "Kita mundur, Bang. Ini jebakan." Ikun tahu itu bukan kekalahan akhir, tapi tinggal lebih lama di sana sama saja dengan bunuh diri. Dengan gerakan cepat, ia memimpin anak buahnya mundur melalui pintu belakang, meninggalkan gudang yang kini dipenuhi sorakan kemenangan anak-anak buah Rian. Di luar, hujan turun semakin deras,
menutupi jejak darah di tanah. Di bawah langit hitam yang bergemuruh, Ikun menatap ke arah gudang itu sekali lagi. Rahangnya mengeras, napasnya berat. Kekalahan malam ini bukan akhir, hanya luka yang akan menguatkan dendam. Dalam hatinya, bara amarah membara lebih panas. Rian Botak belum menang, ini baru pemanasan. Di kejauhan, kilat menyambar langit Lampung, menerangi bayang-bayang dua penguasa pasar yang siap membawa kota ke jurang kekacauan. Malam itu, gudang tua Bambu Kuning yang biasanya riuh kini hening seperti makam. Sisa-sisa kekalahan di Wei Seputih masih terasa di udara, bau darah yang belum kering dan luka-luka yang belum sempat dirawat dengan benar. Jali terbaring dengan perban seadanya, wajahnya pucat menahan sakit. Togar duduk bersandar di tiang kayu, matanya kosong menatap lantai. Ikun gondrong berdiri di sudut ruangan, rambut gondrongnya basah dan menempel di pipi, menatap peta usang yang kini terasa tak berguna. Suara hujan di luar terdengar seperti ejekan. Para anak buahnya mulai gelisah. Bisikan-bisikan pelan terdengar di pojokan, tentang apakah Ikun masih pantas memimpin mereka. Seorang preman muda bernama Danu berani bersuara. "Bang, kita kalah. Rian udah siapin semuanya. Mungkin ini waktunya kita cari jalan damai." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk harga diri Ikun. Ruangan seketika senyap, dan semua mata tertuju pada sang penguasa pasar. Ikun melangkah pelan ke arah Danu, langkahnya terdengar jelas di lantai kayu yang basah. Ia tidak berteriak, tidak juga mengancam. Hanya satu kalimat keluar dari mulutnya, tenang namun tajam, "Kalau kau takut berdarah, jangan berdiri di belakangku." Danu menunduk, bibirnya bergetar. Tidak ada yang berani menambahkan kata-kata. Tetapi meski diam, keraguan itu sudah menancap di hati beberapa orang. Di sisi lain kota, Rian Botak merayakan kemenangannya dengan angkuh. Namun bahkan di tengah pesta, ia sadar bahwa Ikun bukan tipe yang mudah dikalahkan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebar uang sogokan ke preman-preman kecil Bambu Kuning. "Retakkan barisan mereka," katanya sambil tertawa. "Biarkan mereka hancur dari dalam sebelum aku pukul terakhir." Gerakannya licik, dan ia tahu waktu ada di pihaknya. Beberapa malam kemudian, seorang tangan kanan Ikun, seorang pria setengah baya bernama Surya, diam-diam menemui utusan Rian. Surya pernah berutang besar kepada Rian di masa lalu, utang yang kini digunakan sebagai jerat. Dalam gelap, ia memberikan informasi tentang titik-titik penjagaan Ikun dan rencana-rencana cadangan yang disusun. Air matanya menetes ketika ia pergi, sadar pengkhianatannya bisa mengorbankan saudara-saudaranya. Ikun mulai merasakan ada yang tidak beres. Beberapa serangan Rian terlalu tepat, seolah seseorang membisikkan rahasia. Di gudang, ia menatap wajah-wajah lelah anak buahnya. Ada tatapan yang tak lagi setia, ada genggaman tangan yang terasa longgar. Untuk pertama kalinya, keraguan menyusup ke dadanya, bukan keraguan terhadap dirinya sendiri, tetapi terhadap kesetiaan yang selama ini ia percayai tanpa pertanyaan. Namun dalam keheningan itu, Jali, meski tubuhnya penuh luka, memaksa diri duduk. Dengan suara serak ia berkata, "Bang, jangan biarkan kami patah. Kami ikut abang karena kami percaya. Rian gak bisa ambil itu." Kata-kata sederhana itu menyalakan kembali percikan di hati Ikun. Ia menatap Jali, lalu menatap semua yang hadir. "Kalau kita jatuh berjuang. Bukan karena takut." Sorot matanya tajam lagi, meski hatinya tahu perang kali ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Di luar gudang, hujan turun deras, menyapu jalan-jalan pasar. Rian mungkin merasa dirinya sudah separuh menang, tapi di balik retakan itu, tekad Ikun justru mengeras. Ia tahu ke depan bukan hanya senjata yang akan ia hadapi, tetapi juga pengkhianatan, ketakutan, dan waktu. Dengan rahang terkatup rapat, Ikun menatap kegelapan dan berbisik ke dirinya sendiri, retak bisa diperbaiki, dan saat retakan itu tertutup, Rian Botak akan menyesali langkahnya. Hujan yang turun sejak sore membuat pasar Bambu Kuning terlihat muram, namun malam itu Ikun gondrong tidak lagi terjebak dalam kesedihan. Kekalahan di Wei Seputih dan retakan dalam kelompoknya telah menyulut sesuatu yang lebih panas dari amarah, tekad untuk membalikkan keadaan. Di dalam gudang markas, ia duduk sendirian, menatap peta yang kini penuh coretan baru. Api lilin yang berkelip memantulkan bayangan wajahnya di dinding, wajah seorang pemimpin yang menolak menyerah. Ia mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Alih-alih langsung menyerang, Ikun menemui para preman tua yang dulu pernah disingkirkan Rian dari unit 2.
Mereka adalah orang-orang yang mengenal setiap jalur rahasia dan kelemahan bekas wilayahnya. Di sebuah warung tua yang nyaris roboh, mereka bertemu diam-diam. "Aku bukan minta kalian bertarung untukku," kata Ikun dengan suara rendah. "Aku minta kalian bertarung untuk pasar yang dulu jadi rumah kalian." Mata-mata yang sudah lama redup itu kembali menyala dengan bara lama. Sementara itu, Ikun juga mendekati pedagang-pedagang senior di Bambu Kuning. Banyak dari mereka punya dendam pribadi pada Rian Botak, utang yang diperas, keluarga yang disakiti. Ikun tidak menjanjikan kekayaan, hanya janji sederhana, keamanan dan kehormatan. Di malam-malam berikutnya, jalur distribusi barang Rian mulai terganggu. Truk-truknya dirampas, uang setoran hilang tanpa jejak, dan orang-orang kepercayaannya mulai hilang ke dalam bayangan kota. Rian Botak, yang sebelumnya tertawa puas, kini mulai geram. Gudang-gudangnya yang dulu aman kini kosong, dan para pedagang di unit 2 mulai mempertanyakan kekuatannya. Ia memukul meja hingga retak. "Cari tahu siapa yang bocorin jalur kita," bentaknya. Tapi semakin keras ia menekan, semakin banyak anak buahnya yang kehilangan semangat. Ada bisik-bisik bahwa Rian mulai kehilangan kendali. Ikun tak berhenti di situ. Ia memerintahkan Jali dan Togar untuk melakukan operasi berani, menghancurkan gudang keuangan Rian di pinggir kota. Malam itu, dengan hanya cahaya bulan sebagai saksi, mereka bergerak dalam diam. Mereka memutus listrik, mengalihkan penjaga, dan meninggalkan tanda khas Bambu Kuning di tembok yang terbakar, sebuah coretan sederhana, "Kami masih hidup." Berita itu menyebar cepat. Para pedagang di unit 2 yang selama ini tunduk pada Rian mulai merasa ada harapan baru. Bahkan beberapa anak buah Rian yang dulu setia mulai mempertimbangkan untuk berbalik arah. Bambu Kuning, yang sempat terlihat goyah, kini kembali menjadi legenda. Dan di tengah semua itu, nama Ikun Gondrong kembali disebut dengan nada kagum dan takut sekaligus. Malam berikutnya, Ikun berdiri di jembatan tua yang memandang ke arah unit 2. Angin membawa aroma laut dan bau asap dari gudang yang terbakar. Ia tahu perang belum berakhir, Rian Botak pasti akan membalas, dan darah lebih banyak akan tumpah. Tapi untuk pertama kalinya sejak kekalahan di Wei Seputih, Ikun merasakan sesuatu yang ia pikir telah hilang, kepercayaan dari pasukannya, dan harapan dari orang-orang yang dilindunginya. Dengan tatapan yang menusuk ke gelap malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, suaranya seperti gemuruh jauh, "Rian Botak pikir aku sudah runtuh. Sekarang, giliran aku yang membuatnya berlutut." Di bawah langit Lampung yang bergemuruh, api balas dendam telah menyala, lebih besar dan lebih panas daripada sebelumnya. Fajar di Lampung datang dengan warna merah muda yang menipu, seolah-olah langit sengaja menyamarkan ketegangan yang menguasai kota. Di pasar unit 2, suasana yang biasanya riuh kini terasa seperti detik-detik sebelum badai. Rian Botak berdiri di depan gudangnya, kepalan tangannya memutih di bawah sinar matahari pagi. Wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan, serangan-serangan Ikun beberapa malam terakhir telah meruntuhkan reputasinya. Namun, dalam kepalanya, rencana licik sudah matang. "Hari ini," gumamnya, "aku akan akhiri legenda Gondrong itu." Ikun Gondrong, di sisi lain, sudah membaca langkah lawannya. Malam sebelumnya, mata-mata yang dulu berpihak pada Rian kini memberinya informasi penting, jebakan sedang disiapkan di pusat unit 2. Tapi Ikun tidak mundur. Di gudang Bambu Kuning, ia berdiri di hadapan pasukannya. Ini bukan tentang dendam pribadi lagi, suaranya bergema, rendah dan mantap. "Ini tentang siapa yang berhak menjaga pasar kita dari ketakutan. Kita selesaikan ini sekarang, di tempat dia merasa paling kuat." Sorot mata anak buahnya, dari Jali hingga Togar, kembali dipenuhi keyakinan. Menjelang siang, konvoi kecil preman Bambu Kuning bergerak menuju unit 2. Jalanan yang mereka lewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angkot-angkot menepi, pedagang menutup kios, dan bahkan anjing-anjing liar menjauh. Kota seakan menahan napas. Di jembatan Wei Seputih, angin kencang bertiup, menebarkan bau lumpur dan darah lama, jejak dari pertempuran sebelumnya. Ikun, dengan rambut gondrong tergerai, memimpin di depan. Sesampainya di pasar, Rian sudah menunggu dengan puluhan anak buah yang bersenjata lengkap. Gudang tua yang jadi pusat unit 2 kini tampak seperti benteng perang. Di bawah terik matahari, dua penguasa pasar itu berdiri berhadapan. Tak ada kata-kata manis, hanya tatapan yang cukup untuk membuat udara bergetar. Lalu, dengan satu isyarat tangan, pertempuran pecah. Suara benturan besi,
teriakan marah, dan kaca pecah memenuhi udara. Ikun bergerak cepat, tubuhnya luwes meski hujan keringat membasahi wajahnya. Ia memukul jatuh dua lawan sekaligus, balok kayu di tangannya berderak. Di sudut lain, Jali dan Togar bertarung mati-matian, menahan serangan dari sisi kiri. Tapi di tengah kekacauan itu, Rian mendekat, membawa linggis berkaratnya. "Hari ini kau mati, Gondrong!" teriaknya. Suara itu tenggelam dalam gemuruh pertempuran, tetapi tatapan Ikun tetap terkunci pada musuh lamanya. Keduanya bertarung di tengah pasar yang berantakan. Rian kuat, setiap ayunannya hampir mematahkan tulang, tetapi Ikun lebih cepat dan lebih tenang. Setiap langkah Ikun bukan hanya serangan, tetapi juga perhitungan. Linggis Rian meleset beberapa kali, menghantam meja-meja pasar dan memecahkan botol-botol kaca. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ikun berhasil memutar badan, memukul linggis dari tangan Rian, dan mendorongnya hingga jatuh ke tumpukan peti. Rian terhuyung, wajahnya berdarah. Napasnya tersengal saat ia menatap Ikun dengan kebencian yang nyaris putus asa. "Kau tak akan bisa ambil unit 2, suaranya melemah, tapi matanya masih berkilat. Ikun berdiri di atasnya, balok kayu di tangannya gemetar. Namun ia tidak menghabisi lawannya. "Unit 2 bukan soal aku atau kau," katanya dingin. "Ini soal siapa yang berani jaga orang-orang yang percaya padanya." Dengan itu, ia memalingkan muka, memberi sinyal kepada anak buahnya untuk menghentikan pertempuran. Pasar unit 2 jatuh dalam keheningan aneh setelah kekacauan itu. Pedagang-pedagang yang bersembunyi mulai keluar perlahan, menatap Ikun Gondrong dengan campuran kagum dan lega. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar, tapi tak seorang pun peduli. Hari itu, di bawah langit Lampung yang muram, Rian Botak kehilangan tahtanya. Dan di tengah reruntuhan meja pasar dan pecahan botol, nama Ikun Gondrong kembali menggema sebagai penguasa yang paling ditakuti, dan sekaligus disegani. Hujan gerimis kembali turun sore itu, seolah langit ikut menyapu sisa-sisa pertempuran pagi tadi. Pasar unit 2 tampak seperti medan perang, meja-meja dagang terbalik, pecahan kaca berserakan, dan bercak darah samar tertinggal di antara genangan air. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, wajah-wajah cemas kini berubah menjadi tatapan penuh harap. Mereka melihat Ikun Gondrong berdiri tegak di tengah pasar, rambutnya yang basah menempel di wajah penuh lumpur dan keringat. Di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan kelelahan dan kesadaran, ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Rian Botak sendiri berlari terseok-seok di lorong belakang pasar. Wajahnya berlumuran darah, langkahnya pincang. Beberapa anak buahnya yang tersisa menolak mengikutinya, bukan karena takut Ikun, tapi karena mereka tak lagi percaya pada pemimpin yang jatuh. Di sebuah gang sempit, ia bersandar pada tembok, dadanya naik turun cepat. Suara pasar yang kembali ramai terasa baginya seperti ejekan. "Bagaimana bisa begini cepat?" gumamnya. Suaranya parau oleh amarah dan rasa putus asa. Di Bambu Kuning, berita kejatuhan Rian menyebar lebih cepat daripada angin. Para pedagang yang dulu dicekam ketakutan kini merasakan beban mereka terangkat. Togar dan Jali, meski tubuh mereka penuh luka, berjalan di samping Ikun, memastikan pemimpin mereka aman. "Bang, unit 2 sekarang milik kita," kata Togar, suaranya masih berat menahan rasa sakit. Ikun hanya mengangguk pelan. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pesta, hanya kesadaran pahit bahwa darah telah mengalir untuk sampai ke titik ini. Beberapa preman lama yang dulu diusir Rian kini mendekati Ikun, menawarkan sumpah setia. Mereka menundukkan kepala, bukan karena takut, tetapi karena melihat seorang pemimpin yang menjaga kehormatan bahkan di tengah kekerasan. "Kami siap menjaga pasar ini, Bang," kata salah satu dari mereka. Ikun menatap mereka, matanya penuh pertimbangan. "Ini bukan soal aku menang atau Rian kalah," ucapnya. "Ini soal memastikan pasar ini nggak lagi dikuasai ketakutan." Di sisi lain kota, Rian Botak bersembunyi di sebuah rumah reyot milik seorang kenalan lama. Kepalanya berdenyut sakit, dan setiap napasnya terasa berat. Ketika ia menatap linggis tua yang kini bengkok, ia sadar segalanya telah berubah. Dendam berkecamuk di matanya, tetapi di dalam hatinya ada rasa ngeri. Nama Ikun Gondrong kini bukan hanya legenda, tetapi momok yang nyata. Di luar, hujan turun lebih deras, menelan suara sumpah serapahnya. Sementara itu, unit 2 perlahan-lahan mulai tenang. Pedagang-pedagang membereskan kios mereka, anak-anak berlari-lari di antara genangan air,
dan udara pasar kembali dipenuhi aroma masakan jalanan. Di bawah sinar lampu yang remang, para warga berbisik, Ikun Gondrong sekarang penguasa unit 2, tapi dia beda. Dia nggak seperti Rian. Harapan kecil mulai tumbuh di hati orang-orang yang lama hidup dalam ketakutan. Di markas Bambu Kuning, Ikun duduk sendirian di kursi reyot, menatap peta pasar-pasar Lampung yang kini sebagian besar di bawah pengaruhnya. Ia memikirkan semua yang hilang, teman-teman yang tewas, kepercayaan yang sempat retak, dan masa depannya yang kini penuh bayang-bayang baru. Kemenangan ini manis, tetapi juga berat. Setiap wilayah yang kau ambil, gumamnya, adalah janji baru yang harus kau jaga. Di luar, angin malam membawa suara pasar unit 2 yang mulai hidup kembali. Di bawah hujan yang tak kunjung reda, Ikun Gondrong tahu bahwa pertarungan melawan Rian Botak hanyalah satu bab dalam cerita panjang dunia pasar yang kejam. Namun, untuk malam ini, ia berdiri sebagai penguasa Bambu Kuning dan Unit 2, nama yang kini diucapkan dengan campuran kagum dan gentar oleh seluruh Lampung. Malam itu, angin bertiup kencang menyapu jalanan basah Lampung. Di sebuah rumah reyot di pinggir kota, Rian Botak duduk termenung di bawah cahaya redup lampu minyak. Wajahnya masih penuh luka, tetapi yang lebih dalam adalah luka di dalam hatinya, kehormatannya yang hancur. Setiap tetes hujan yang jatuh ke atap seng terdengar bagai ejekan. Di tangannya, ia memegang sebatang rokok yang hampir habis, asapnya melingkar-lingkar seperti pikiran dendam yang terus menghantui. Ikun Gondrong, kau pikir ini sudah selesai? Gumamnya dengan suara serak penuh kebencian. Di luar, beberapa mantan anak buahnya yang tersisa berkumpul, ragu-ragu. Mereka tahu Rian telah kalah telak, tetapi ada yang masih memandangnya sebagai pemimpin. Bang, kita bisa kumpulkan orang luar, orang-orang yang benci Ikun juga banyak, kata salah satu anak buahnya dengan nada lirih. Rian menatap mereka dengan mata merah menyala. Kita tidak akan biarkan dia duduk tenang di atas nama Unit 2. Kita rebut lagi, meski dengan darah. Serunya, dan untuk sesaat, bara semangat tampak kembali di wajah-wajah yang hancur itu. Sementara itu, di pasar Bambu Kuning, Ikun Gondrong duduk di beranda markasnya. Hujan deras yang turun tidak bisa memadamkan pikiran yang bergelayut di kepalanya. Di hadapannya, peta kecil Lampung kini menandai wilayah yang sudah dalam genggamannya. Namun, ketenangan malam tak membuatnya lega. Dalam hatinya, ia tahu Rian bukan tipe yang mudah menyerah. Bayangan kemungkinan serangan balasan menghantui pikirannya. Ia menoleh ke arah Jali dan Togar, yang berdiri menjaga. Jangan lengah. Orang yang kalah, kadang lebih berbahaya daripada orang yang menang, katanya tenang, tapi matanya menyiratkan kewaspadaan. Hari-hari berikutnya, suasana pasar Unit 2 mulai membaik. Pedagang kembali berdagang dengan lebih tenang, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan beberapa warga bahkan mulai tersenyum. Tapi kabar-kabar samar tentang pergerakan orang-orang Rian mulai menyebar. Beberapa pengunjung pasar mengaku melihat wajah-wajah asing mengawasi dari kejauhan. Sebuah aura tegang kembali menyelimuti udara, seolah badai yang belum selesai. Rian, dalam keputusasaan dan amarah, mulai mencari sekutu baru. Ia mendatangi beberapa preman tua yang pernah dibuang dari pasar-pasar Lampung, menawarkan emas dan darah sebagai imbalan. Sebagian menolak, tapi sebagian lain, mereka yang menyimpan dendam lama pada Ikun, mendengarkan dengan penuh minat. Rian tahu, untuk merebut kembali Unit 2, ia tak bisa hanya mengandalkan kekuatan lama. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, lebih kejam. Di sisi lain, Ikun mulai merasakan tekanan tak kasat mata itu. Malam-malamnya menjadi lebih panjang, tidurnya sering terganggu mimpi buruk tentang pengkhianatan. Bang, kata Togar suatu malam, gue nggak enak. Kayaknya ada yang nggak beres. Ikun memandang langit yang mendung di luar jendela. Aku juga ngerasa begitu. Tapi apapun yang mereka rencanakan, kita nggak akan biarkan pasar ini jatuh ke tangan orang yang nggak peduli sama rakyatnya. Suasana Lampung semakin mencekam ketika rumor tentang pengiriman senjata gelap beredar. Beberapa pedagang mulai merasa takut lagi, bisik-bisik tentang balas dendam Rian Botak menggema di lorong-lorong pasar. Para penguasa kecil di pasar-pasar lain menahan napas, menunggu langkah selanjutnya. Dalam diam, Lampung menjadi panggung pertarungan gengsi dan kekuasaan, dengan bayang-bayang dendam yang semakin pekat. Malam terakhir di bab ini, Ikun berdiri sendirian di atas atap markasnya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bau logam dari pasar.
Ia tahu badai berikutnya sedang disiapkan. Tapi dalam hatinya, tak ada sedikit pun niat untuk mundur. Kalau perang ini harus berlanjut, bisiknya pada angin, maka aku akan pastikan Lampung tahu siapa yang bertarung demi mereka. Dengan itu, Ikun menggenggam erat gagang golok di pinggangnya, sebuah janji sunyi untuk mempertahankan apa yang telah direbutnya. Malam itu, langit Lampung gelap pekat, tanpa bintang, seolah menahan napas menunggu bencana. Pasar Unit 2 yang sempat damai kini diselimuti kegelisahan. Angin malam berembus membawa aroma tanah basah bercampur bau besi tua. Di kejauhan, suara langkah-langkah cepat dan derit truk tua terdengar samar. Rian botak kembali, kali ini tidak sendiri. Di balik kemarahan dan keputusasaan, ia telah mengumpulkan pasukan baru, preman-preman buangan, wajah-wajah asing dari luar kota, dan dendam yang belum padam. Kali ini, Gondrong gak akan selamat, bisik Rian pada dirinya sendiri. Di Bambu Kuning, Ikun Gondrong berdiri di depan markasnya, menatap kegelapan dengan mata elang. Jali berlari masuk, napasnya terengah. Bang, mereka datang. Banyak. Ikun tak menunjukkan ketakutan, hanya menggenggam golok di pinggangnya lebih erat. Bangunkan semua orang. Malam ini, kita pertahankan apa yang kita ambil, katanya tegas. Suaranya menembus kegelisahan para anak buah, memberi mereka keberanian di tengah ancaman. Tak lama kemudian, suara derap langkah dan teriakan pecah di lorong-lorong pasar. Rian dan pasukannya menerobos masuk, linggis dan balok kayu di tangan, menyerbu kios-kios yang diterangi lampu-lampu temaram. Suara kaca pecah dan jeritan pedagang bergema, menyelimuti malam dengan kepanikan. Ikun melompat ke tengah pasar, rambut gondrongnya berkibar saat ia memukul mundur penyerang. Pertama, jangan biarkan mereka ambil ini lagi. Teriaknya, suaranya menggetarkan udara. Pertempuran pun pecah. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, bayangan-bayangan bergerak cepat, golok beradu dengan besi, teriakan marah bercampur suara logam yang memekakkan telinga. Togar menahan serangan dari 3 orang sekaligus, darah menetes dari pelipisnya, tetapi matanya menyala penuh tekad. Jali, meski lututnya goyah, tetap berdiri di sisi Ikun. Di sisi lain, Rian bertarung dengan kejam, matanya dipenuhi kebencian yang mengaburkan rasa takut. Di tengah kekacauan, dua pemimpin itu akhirnya berhadapan lagi. Hujan tipis mulai turun, membuat tanah licin dan udara semakin dingin. Kau pikir Lampung akan tunduk padamu? Desis Rian sambil menyerang dengan lingkisnya. Ikun menangkis, percikan api keluar saat logam bertemu. Bukan aku yang mereka tunduki, balas Ikun dingin, tapi mereka butuh pasar ini bebas dari ketakutan, sesuatu yang nggak pernah kau beri. Setiap tebasan mereka membuat penonton terdiam, seolah waktu berhenti menyaksikan pertarungan terakhir ini. Serangan Rian semakin brutal, tapi kelelahan mulai menggerogotinya. Ikun, dengan kesabaran dan kekuatan penuh, menunggu momen yang tepat. Ketika Rian terpeleset sedikit di tanah becek, Ikun memutar tubuhnya dan menghantam linggis itu hingga terlempar jauh. Rian jatuh berlutut, wajahnya basah oleh hujan dan darah. Dengan golok terangkat, Ikun berdiri di atasnya. Tapi alih-alih menghabisinya, Ikun menurunkan senjatanya. Cukup, balas dendammu udah bikin banyak orang menderita. Aku nggak akan jadi sepertimu. Keheningan aneh menyelimuti pasar, hanya suara hujan dan napas terengah para preman yang terdengar. Orang-orang Rian perlahan menurunkan senjata mereka, menyadari pemimpin mereka telah kalah. Beberapa dari mereka melarikan diri ke kegelapan, sementara yang lain berdiri terpaku, tak percaya. Rian botak menunduk, tangannya gemetar, kekuasaannya runtuh sepenuhnya di hadapan mata semua orang. Saat fajar menyingsing, cahaya matahari yang lembut menyapu pasar Unit 2. Pedagang-pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap reruntuhan dengan hati campur aduk, takut, lega, dan kagum. Ikun Gondrong berdiri di tengah kerusakan itu, basah kuyup tetapi tegak, dikelilingi anak buahnya. Nama Ikun kini bergema di seluruh Lampung bukan hanya sebagai penguasa pasar, tetapi sebagai sosok yang menolak menjadi tiran. Pasar Unit 2 kini resmi menjadi bagian dari wilayahnya, dan malam itu menjadi legenda yang akan lama dikenang, malam ketika penguasa lama jatuh, dan Sang Gondrong memperkuat tahtanya tanpa kehilangan jiwanya.